Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Lanjut, saya tuh sebenarnya ya hidup ini tuh pengennya sih nggak mau suuzon lah ya. Tapi ya mau gimana lagi, di negara yang penuh dengan tipu muslihat seperti Indonesia ini agak sulit bagi kita untuk berpikir positif. Karena di negara ini, demi mendapatkan apa yang diinginkan, itu banyak yang menghalalkan segala cara. Bahkan cara-cara keji pun dilakukan. Betul dong? Dan ini pun termasuk dalam dunia sepak bola. Yang ingin jadi juara di Liga Indonesia pun kadang-kadang banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Segala cara dilakukan agar timnya jadi juara di Liga Indonesia. Ini ya, kalau kami urutkan sejak era Liga 1 2017 sampai sekarang, itu setiap musim pasti ada aja hal-hal yang di luar nalar agar sebuah tim itu bisa jadi juara loh ya. Makanya ya, ketika di awal musim ini kami mendengar ada ucapan dari salah satu petinggi klub di Indonesia yang pernah bilang seperti ini, kami harus juara musim ini, nggak mau tahu apapun caranya, kami harus juara. Ayo, siapa tuh ya yang pernah ngomong kayak gitu? Terus kami juga mendengar ucapan seperti ini, kami nggak mau tahu, harus juara, hat-trick juara musim ini, musim depan, dan musim 2027. Ayo, siapa tuh yang ngomong gitu ya? Kami kok kalau ngedengar kayak gini jadi takut ya. Ya kami juga nggak nyalain pihak-pihak yang ngomong seperti itu sih. Karena mungkin udah ngerasa tertekan juga. Karena manusia itu gini loh. Yang awalnya udahlah nyantai-nyantai aja lah. Kita nggak juara juga nggak apa-apa. Tapi karena mungkin diledekin, ada omongan. Puasa gelar mulu lu, kapan juaranya? Akhirnya pun dia pun emosi. Akhirnya ya mengucapkan sebuah hal-hal yang mungkin buat kami agak mengerikan sih. Karena ya di Indonesia itu ketika ada seseorang yang petinggi klub atau mungkin seseorang yang berkuasa mengucapkan hal seperti itu, ini agak sesuatu yang anekdot ya buat kami. Makanya kok kenapa kami lihat belakangan-belakangan ini kok apa ya, seolah-olah menjurus ke situ semua gitu loh. Bukan berarti kami nuduh loh ya, tapi ini kalau kami urutkan satu persatu kok ada kaitannya ya. Coba deh kita urutkan satu persatu. Ini ada kaitan dengan federasi juga gitu kan. Ada kaitannya dengan tim lain juga gitu. Coba kita urutkan deh. Ini nyambung nggak sih gitu. Yang pertama, sebelum awal musim ini, tiba-tiba ada ucapan dari PT Liga. Supporter away masih dilarang katanya. Gara-gara supporter Persib yang rusuh di acara penyerahan trofi. Supporter Persib, udah satu tuh kena lu ya. Maksudnya apa? Ya udah, berarti ini titik utamanya, ada sasaran utama, sasaran tembak utama adalah supporter Persib yang harus apa ya? Jadi kambing hitam dulu deh. Apapun caranya nih supporter ini harus kita amankan dulu, singkirkan dulu deh. Lalu tiba-tiba yang kedua datang ucapan, ada seorang bos klub yang bilang, kita harus juara musim ini apapun caranya, saya nggak mau tahu. Ini agak mengerikan sih gitu kan. Sementara yang ngomong mungkin ada sangkut pautan dengan supporter yang barusan katanya sih harus disingkirkan, kan agak nyambung gitu kan. Yang ketiga, tiba-tiba ada ucapan dari ketua federasi yang bilang, kalau saya sih pengennya juara liga itu ganti-gantian gitu, jangan dia terus. Nah ini kan artinya apa? Berarti memang bukan, ya pertama supporter Persib udah kambing hitamkan, kedua ada bos dari klub yang mungkin agak rival gitu kan, pengen jadi juara. Ketiga, tiba-tiba ketua federasi bilang nggak mau tim itu lagi yang jadi juara katanya. Ini kan berarti harus tim lain tuh kan. Ini kan agak nyambung gitu. Yang keempat, supporter away itu dari pekan 1 sampai pekan 3 itu ada dong. Di setiap pertandingan pasti ada supporter away dong. Dan ini sebuah fakta kan? Betul dong. Tapi kan nggak pernah dikomentarin kan? Lalu keributan supporter dari pekan 1 sampai pekan 3 juga sama kan? Ada keributan supporter juga. Contoh, saat Persija menjamu Persita, ada keributan supporter Persija dan Persita ya. Tapi nggak dikomentarin tuh sama ketum PSSI. Tapi ketika ada
supporter Persija yang mengamankan pelaku pelemparan terhadap Ciro Alves itu dikomentarin tuh sama ketum PSSI. Betul dong, diapresiasi malahan. Dan ketika terjadi keributan di Jogja, ketum PSSI turut berkomentar. Kenapa yang kemarin-kemarin nggak berkomentar? Dan yang terbaru ada usulan-usulan seperti ini. Dia bilang masalah kerusuhan itu jangan liga yang kena imbas, intinya gitu kan, tapi klub dan supporternya aja yang dihukum. Ayo gerakan seperti ini. Jadi ada istilah seolah-olah apa ya, proyek ataupun sebuah rencana terselubung, rencana terstruktur. Emang tim ini tuh harus kita ikat nih gitu kan. Jangan sampai bisa bergerak baik klubnya maupun supporternya. Bagaimanapun caranya agar ini tim dan supporternya harus bercitra buruk terus nih musim ini nih. Gimana pun caranya nih. Makanya ketika ada keributan di Jogja, ini kami agak bingung, agak aneh. Sejak kapan Brajamusti dan Boboto itu musuhan? Kan agak aneh gitu. Oke, untuk soal supporter away, ini kan masalahnya kan simple sebenarnya. Ketika Komdis PSSI pengen ada lagi BU ya, butuh duit. Kan bisa aja misalnya lo ya, ini menyewa beberapa orang, 20 orang deh disewa dengan misalnya kasih gocap-gocap kali 20 orang gitu kan. Itu kan udah disuruh jadi supporter away, kan udah dapat duit tuh. Ada supporter away katanya, padahal kan belum tentu itu supporter beneran supporter tim tamu atau bukan. Betul dong? Nah, beda cerita dengan supporter Persib. Nah, supporter Persib itu ini dibikin lagi gimana caranya agar supporter Persib kemanapun Persib away itu ada supporter Persib yang away meskipun itu bukan supporter Persib. Dan bagaimana caranya ketika Persib away selalu ada gesekan yang ujung-ujungnya apa? Membuat citra Persib dan supporternya ini tuh tambah buruk. Tujuannya apa sih ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya mungkin balik lagi ke tragedi 2018 kali ya. Ini ketakutan kami loh ya. Ketakutan kami terjadi balik ke 2018 sih. Cuma bedanya 2018 itu memang Persib di awal musim juga lumayan bagus lah. Beda dengan musim ini yang agak terseok-seok. Tapi kan di 2018 juga sama. Dari pekan 1 sampai pekan berapa tuh ya, itu terjadi banyak gesekan antar supporter Persib dengan supporter Anu ketika Persib away gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Puncaknya itu ya ketika di GBLA melawan apa? Persija kalau nggak salah ya, ketika tragedi Harlingga Sirlia yang meninggal di GBLA. Dan ujung-ujungnya Persib diusir dari Jawa Barat dan akhirnya melempam sampai akhir musim. Sekali lagi kami katakan, ini tuh cuma apa ya? Cuma pikiran jelek kami aja, cuma asumsi kami aja berdasarkan ya beberapa fakta-fakta yang beredar di media sosial, berbagai internet, kesimpang siuran, berita juga soal banyaknya tragedi-tragedi ataupun kerusuhan terutama yang terjadi di Jogja. Ini membuat kami tuh berpikir ulang, apakah memang ini udah terstruktur? Ya kalau dibilang salah, semua pihak juga salah sih. Dari federasi sampai liga sampai supporternya juga salah. Supporter Persib pun salah. Udah tahu dari awal liga nih ya, udah jadi kambing hitam gitu kan, dituduh pembuat apa ya, biang keladi, supporter away dilarang, masih aja nekat away. Tapi ya susah juga. Bagi supporter Persib itu susah juga. Bukan kami ngebela lu, gini loh. Kalau misalnya kalian jadi supporter Persib, kalaupun misalnya nggak ada satupun supporter Persib yang asli yang away, pasti ada aja tuh tiba-tiba yang ngaku jadi supporter Persib yang away. Betul dong, karena faktanya nggak semua orang Jawa Barat itu supporter Persib, tapi mereka punya KTP Jawa Barat. Sementara orang luar Jawa Barat melihat ketika seorang supporter punya KTP Jawa Barat, dianggapnya supporter Persib. Betul dong. Dan ini memang buah si malakama juga buat supporter Persib. Makanya dari awal liga ya, khusus buat Persib kami udah bilang, berkali-kali kami bilang, untuk Persib itu musim ini tuh sebuah mission impossible. Sebuah misi yang sangat mustahil kalau Persib akan ingin jadi juara musim ini. Banyak faktor yang apa ya, yang menjadi penyebab penghambat untuk Persib jadi juara musim ini. Selain juga faktor dari permainan tim Persib itu sendiri, juga kekurang harmonisan mungkin di dalam tubuh Persib juga soal adanya gesekan supporter dan juga berbagai intrik-intrik lain, friksi-friksi lain di luar lapangan. Ini membuat kami juga dari awal sudah
menganalisa akan sangat sulit bagi Persib musim. Tapi kalau misalnya Persib bisa juara musim ini sesuatu hal yang sebuah keajaiban buat kami. Makanya kita lihat nanti aja deh. Dan kembali kami katakan, kami tidak bermaksud menyinggung atau menyudutkan satu dua belah pihak atau membela Persib dengan supporternya loh. Kami cuma menarasikan apa yang menjadi isi pikiran kami. Kalau kalian setuju ya silahkan, nggak setuju juga ya silahkan saja.